Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok ilmuwan yang sedang melakukan penelitian di kedalaman 15 km di bawah tanah. Tanpa disadari, mereka justru menemukan suatu penyakit misterius yang disebabkan oleh sebuah jamur purba, dan karena wabah itu beresiko menghancurkan peradaban umat manusia, para ilmuwan akhirnya mencoba untuk mencegah wabah itu naik ke permukaan. Lalu, apakah para ilmuwan ini bisa menghentikan penyebaran dari wabah jamur purba yang jauh lebih mengerikan dari wabah zombie tersebut? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di tahun 1984 ketika seorang epidemiologis bernama Anna Fedorova baru saja kehilangan rekannya yang bernama Dr. Maxim saat mereka sedang melakukan uji coba vaksin yang hendak mereka gunakan untuk menyembuhkan para tentara yang terkena suatu wabah misterius. Meski Dr. Maxim sendiri yang nekat menggunakan tubuhnya untuk melakukan uji coba vaksin tersebut, Anna tetap merasa bersalah karena dirinya merupakan orang yang membuat vaksin. Dan ia juga tak menyangka bahwa vaksin itu ternyata gagal, sehingga ia terus menyalahkan dirinya sendiri, bahkan ia berencana untuk menghentikan penelitian vaksin miliknya. Sayangnya, seorang pimpinan tentara bernama Kolonel Yuri Morozov tak memperbolehkan Anna untuk berhenti, karena para tentara yang sedang terinfeksi oleh wabah di Afrika sangat bergantung dengan keahlian yang dimiliki oleh Anna, dan pada akhirnya Anna pun terpaksa harus melanjutkan proyek pembuatan vaksin tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, terlihat Anna sedang merayakan tahun baru bersama keluarga dan teman-temannya yang juga memberikan ucapan selamat pada Anna karena ia berhasil menyelesaikan proyek vaksin miliknya yang telah menyelamatkan banyak nyawa dari serangan wabah di Afrika. Lalu ketika Anna dan yang lain sedang asik menikmati makan malam bersama, tanpa disadari, tiba-tiba salah satu teman Anna mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin berbicara dengan Anna melalui telepon. Dan saat Anna mengangkatnya, ternyata orang itu merupakan Kolonel Yuri yang ingin meminta bantuan dari Anna lagi. Kolonel Yuri mengatakan bahwa ada sebuah insiden tentang hilangnya 25 orang ilmuwan secara misterius di stasiun penelitian bernama Super Deep, yaitu misi rahasia berupa pengeboran terdalam di dunia yang mencapai hingga 12.000 meter di kedalaman bawah tanah, yang membuat stasiun itu kini ditutup oleh pemerintah guna penyelidikan lebih lanjut. Setelah mereka selesai melakukan penyelidikan, ternyata kepala riset yang bernama Dr. Grigoriev diam-diam menyembunyikan data tentang suatu penyakit misterius yang lebih mematikan daripada wabah di Afrika yang bisa membahayakan lebih banyak nyawa, sehingga Kolonel Yuri membutuhkan keahlian Anna untuk menangani kasus ini. Tak hanya itu, Kolonel Yuri juga akan memberikan penghargaan tertinggi pada Anna jika ia berhasil menyelesaikan misinya. Dan Kolonel Yuri juga akan mengangkat Anna sebagai salah satu penanggung jawab di Institut Pertahanan Biologis milik militer, yang mana hal itu membuat Anna sangat senang dan langsung menyetujui misi tersebut. Dengan menggunakan sebuah helikopter, Anna dan seorang letkol bernama Tera Buken serta beberapa tentara lain yang dipimpin oleh Mayor Sergei dan rekannya yang bernama Egorov ini pun bergegas pergi menuju ke lokasi stasiun Super Deep yang terletak di dataran es Rusia yang letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk. Lalu ketika mereka sudah sampai di lokasi tujuan, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dari para penjaga yang mencoba menghentikan salah seorang ilmuwan yang hendak kabur dari sana. Namun meski ilmuwan itu sudah ditembak berkali-kali, entah mengapa ia masih saja bisa bangkit kembali layaknya zombie. Dan pada akhirnya ilmuwan itu pun meledakkan granat tepat di depan helikopter yang ditumpangi oleh Anna. Tampaknya kejadian itu membuat Anna dan beberapa tentara sempat terluka akibat terkena serpian kaca, tetapi Anna justru penasaran dengan tubuh si ilmuwan yang bisa bertahan dari tembakan peluru, sehingga ia langsung mengambil sampel dari tubuh ilmuwan tersebut untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kolonel Yuri kemudian menceritakan bahwa sebelum ilmuwan itu kabur, ia sempat bertingkah sangat aneh dan mulai menyerang para tentara hingga ia berhasil merebut sebuah granat. Namun mereka tak tahu apa yang sebenarnya membuat ilmuwan itu tiba-tiba saja membrutal tanpa sebab. Menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, Anna pun mencoba mengambil sampel dari beberapa penambang yang hendak dievakuasi dari tempat itu,
Dan di sana para penambang mengatakan bahwa sesuatu yang ada di bawah sana bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bahkan saking takutnya, para penambang itu sampai-sampai menyuruh Anna untuk segera pergi dari sana. Setelah Anna selesai mengambil sampel, Peter, yaitu orang yang bertanggung jawab atas stasiun Super Deep ini, kemudian mengajak Anna dan yang lain untuk segera masuk ke dalam stasiun yang ada di bawah tanah. Dan di tengah perjalanan, mereka juga sempat mengobrol dengan Dr. Grigoriev, yaitu orang yang sebelumnya memimpin penelitian Super Deep tersebut. Anna pun mencoba bertanya pada Grigoriev mengapa ia sengaja mengurung para penambang serta menyembunyikan data tentang penyakit misterius yang menginfeksi para ilmuwan yang bekerja di bawah sana. Tetapi entah mengapa Grigoriev tak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Bahkan ia juga tahu bahwa kedatangan Anna dan yang lain bukan untuk mencari orang hilang, melainkan mereka ingin meneliti tentang penyakit misterius demi kepentingan mereka sendiri. Lalu ketika mereka tiba di dalam lift yang akan membawa mereka masuk ke dalam stasiun Super Deep, Grigoriev sempat memasukkan kode yang salah selama 2 kali gara-gara Sergei menodongkan senjata ke arahnya. Dan di sana Grigoriev meminta Sergei untuk segera menyimpan senjatanya lagi karena jika ia sampai salah 3 kali, maka lift yang mereka tumpangi akan langsung terjatuh. Pada akhirnya, Grigoriev berhasil memasukkan kode yang benar sehingga kini mereka bisa menggunakan lift itu untuk pergi ke stasiun Super Deep. Dan setelah semua orang selesai memasang sabuk pengaman mereka, Peter pun mulai menyalakan sistem yang ada di lift itu. Awalnya, perjalanan mereka berjalan dengan lancar, namun saat mereka masuk jauh lebih dalam lagi, entah mengapa tiba-tiba Grigoriev sengaja mempercepat lift tersebut, yang mana hal itu membuat tekanan di dalam lift menjadi semakin kuat hingga semua orang pun pingsan, kecuali Grigoriev yang sudah memakai masker oksigen. Singkat cerita, ketika semua orang terbangun dari pingsan, mereka menyadari bahwa Grigoriev sudah pergi dari sana sambil membawa kunci yang digunakan untuk menyalakan liftnya. Dan tanpa kunci itu, mereka tak mungkin bisa kembali ke atas sana, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka akan terjebak di dalam stasiun Super Deep selamanya. Peter mengatakan mereka sekarang masih berada di fasilitas pertama, yaitu fasilitas resort yang berada di kedalaman 5.000 meter, yang biasa digunakan oleh para karyawan untuk beristirahat. Dan ada kemungkinan Grigoriev kini telah menggunakan lift kedua untuk pergi ke fasilitas selanjutnya, yaitu Laboratorium Sahara yang ada di kedalaman 12.000 meter, yang merupakan fasilitas penelitian utama di dalam stasiun Super Deep. Tanpa berlama-lama, Sergei pun segera menyuruh Egorov beserta anak buahnya untuk mencari keberadaan Grigoriev, tetapi mereka malah tak sengaja menemukan 2 orang lain, yaitu Dr. Kira, serta seorang teknisi bernama Nikolai yang sedang menunggu untuk dievakuasi karena mereka adalah karyawan terakhir yang tertinggal di sana. Anna kemudian mengatakan bahwa ia ingin mengambil sampel darah dari tubuh Kira dan Nikolai terlebih dahulu karena ada kemungkinan bahwa mereka berdua sudah terinfeksi oleh penyakit misterius yang disembunyikan oleh Grigoriev sebelumnya. Namun setelah Anna mengecek sampelnya, ternyata mereka berdua sehat walafiat dan tak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Saat Anna selesai melaporkannya pada Yuri, tanpa disadari tiba-tiba Grigoriev menampakkan diri sambil menyuruh Anna untuk segera pergi dari sana karena apa yang mereka lakukan sekarang bisa membahayakan peradaban umat manusia. Tetapi sayangnya Anna malah memanggil para tentara hingga membuat Grigoriev terpaksa kabur dengan menggunakan lift. Tampaknya tembakan dari para tentara sempat mengenai Grigoriev sehingga Yuri pun menyuruh para tentara untuk segera mengejarnya dengan cara masuk melalui terowongan yang telah disegel oleh Grigoriev. Dan saat Nikolai sedang membuka segel tersebut, Anna sempat melihat ada beberapa tulisan Latin yang menyebutkan bahwa ada sesuatu yang sangat jahat yang tak boleh keluar dari dalam terowongan itu. Sebelum memasuki terowongan, para tentara disuruh untuk memakai pakaian APD yang dirancang khusus untuk bisa menahan panas hingga 300 derajat Celcius karena suhu yang ada di Laboratorium Sahara sangatlah panas. Namun ketika para tentara sudah siap, entah mengapa tiba-tiba pintu yang ada di depan terowongan itu mulai terbuka dengan sendirinya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Olga tiba-tiba muncul dari terowongan itu dengan kondisi sangat kelelahan, yang mana hal itu menandakan bahwa ia baru saja berjalan dari Laboratorium Sahara yang berjarak sekitar 10 km dari fasilitas resort, dan pada akhirnya Olga pun dimasukkan ke dalam sebuah ruang karantina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selama proses pemeriksaan,
Ana mencoba bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana dan bagaimana bisa Olga melewati terowongan bersuhu ekstrim tanpa menggunakan pakaian APD. Namun entah mengapa Olga justru terlihat seperti orang linglung, bahkan ia juga tak menjawab pertanyaan Ana sama sekali. Lalu saat Ana mencoba membuka pakaian Olga, betapa terkejutnya mereka karena tubuh Olga kini sudah berubah menjadi sangat mengerikan akibat digerogoti oleh jamur purba yang tumbuh di sekujur punggungnya. Dan di saat yang bersamaan, Olga pun mengatakan bahwa ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Meski begitu, Olga tak merasakan sakit sama sekali ketika Ana mencoba mengambil sedikit sampel dari jamur purba yang tumbuh di punggung Olga tersebut. Dan setelah Ana melakukan pengecekan pada sampel itu, ia mengatakan bahwa jamur ini merupakan jamur parasit ganas yang mungkin sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang bisa tumbuh dengan sangat cepat menggunakan nutrisi dari tubuh inangnya. Sebagai seorang ilmuwan yang sering meneliti tentang wabah penyakit, Ana mengatakan bahwa ia tak pernah menemukan ada jamur seganas ini yang bisa tumbuh di dalam tubuh manusia. Dan karena misi mereka kini sudah selesai, Yuri pun mengajak semua orang untuk segera kembali ke daratan agar mereka bisa segera membawa sampel jamur ini ke fasilitas militer guna penelitian lebih lanjut. Yuri kemudian menyuruh Nikolai yang merupakan seorang teknisi ini untuk men-setting ulang program yang ada di dalam lift kedua agar mereka bisa menggunakannya untuk turun ke laboratorium Sahara dan mengambil kuncinya dari Grigoriev. Selagi mereka menunggu, Sergei sempat menyuruh Egorov dan beberapa tentara lain yang sedang memasuki terowongan untuk segera kembali, tetapi entah mengapa tiba-tiba terdengar suara teriakan dari para tentara. Bahkan Egorov sendiri menyuruh Sergei untuk segera menutup segel yang sebelumnya mereka buka. Tak lama kemudian, terdengar suara dari Grigoriev yang mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan Ana dan yang lain keluar dari sana, karena sampel jamur purba yang hendak mereka teliti itu bisa menyebabkan suatu wabah mematikan yang akan menghancurkan peradaban umat manusia, sehingga pada akhirnya Grigoriev pun meledakkan sebuah bom yang sudah ia tanam sebelumnya, agar Ana dan yang lain terjebak di dalam fasilitas itu selama-lamanya. Singkat cerita, ketika ledakan terjadi, Ana yang merasa bersalah karena ia telah meremehkan peringatan dari Grigoriev pun sempat berhalusinasi tentang Dr. Maxim yang menyalahkan dirinya. Namun untungnya Nikolai datang dan menyadarkan Ana dari halusinasi tersebut. Di saat yang bersamaan, Kira menyadari bahwa Olga mulai bertingkah sangat aneh seperti ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Dan ketika ledakan terjadi, Olga pun berhasil menjebol kaca yang ada di dalam ruangan karantina. Tampaknya ledakan yang disebabkan oleh Grigoriev membuat mereka hanya bisa bertahan selama beberapa jam saja sebelum seluruh fasilitas itu hancur tertimpa oleh tanah. Dan karena Sergei tak bisa menghubungi anak buahnya, Yuri pun menyuruh semua orang untuk segera bersiap-siap karena mereka tak punya pilihan lain selain kembali ke atas melalui terowongan yang sudah disegel oleh Grigoriev. Ana lalu mengajak Sergei untuk menjemput Kira dan Olga terlebih dahulu, tetapi saat mereka masuk ke dalam ruangan karantina, betapa terkejutnya mereka karena seluruh ruangan itu kini sudah dipenuhi oleh jamur purba. Bahkan di sana juga ada tubuh Olga yang kini sudah berbentuk tak karu-karuan, padahal ia masih hidup. Sebelum pergi dari sana, Ana sempat mengambil sedikit sampel dari tubuh Olga. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba jamur yang ada di tubuh Olga mulai menyemburkan asap berwarna hitam yang langsung membuat Sergei merasa kesakitan karena mereka berdua tak memakai alat pelindung sama sekali. Meski begitu, Ana mampu bertahan dari asap misterius tersebut karena ia berhasil mengambil sebuah masker yang tersimpan di dalam ruang karantina. Dan saat Ana mencoba keluar dari sana, ia malah diserang oleh Kira yang kini mulai bermutasi menjadi sangat mengerikan akibat terinfeksi oleh jamur purba. Untungnya, Ana berhasil keluar dari ruangan itu tepat waktu sehingga ia langsung menyuruh Nikolai yang sedang berjaga di luar ruangan untuk menyemprotkan cairan desinfektan ke seluruh tubuhnya supaya infeksi dari jamur purba itu tak menyebar kemana-mana. Setelah kejadian itu, Ana mencoba mengecek kondisi Sergei yang juga berhasil keluar dari ruangan karantina. Namun karena Sergei tak memakai alat pelindung sama sekali, ia pun kini mulai menunjukkan tanda-tanda terinfeksi oleh jamur purba, sama seperti yang terjadi pada Olga sebelumnya.
Lalu saat Anna menceritakan tentang Kira yang bermutasi menjadi sangat mengerikan, Peter mengatakan ada kemungkinan bahwa jamur ini masih memiliki kesamaan dengan jamur Cordyceps, yaitu jamur zombie yang ada di film The Last of Us, dan tampaknya jamur ini juga mampu menyebarkan infeksi melalui semburan asap spora. Singkat cerita, setelah Anna selesai melakukan pengecekan terhadap sampel jamur yang ada di tubuh Sergei, ia menyadari bahwa jamur itu ternyata tak bisa bertahan di suhu yang terlalu dingin, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka masih bisa menyembuhkan Sergei dari infeksi jika mereka menanganinya dengan tepat. Mendengar hal itu, Yuri pun setuju untuk segera membawa Sergei ke fasilitas militer agar mereka bisa melakukan penelitian lebih lanjut tentang jamur purba tersebut. Dan ternyata alasan Yuri ingin menyelidiki tentang penyakit misterius ini, yaitu karena pihak militer kini sedang membuat sebuah senjata biologis yang sangat mematikan agar mereka bisa mengalahkan negara Amerika yang berhasil membuat sebuah bom atom. Beberapa saat kemudian, setelah semua orang memakai pakaian APD, tiba-tiba mereka kembali mendengar suara Egorov yang mengatakan bahwa mereka sedang dikejar oleh sesuatu makhluk yang mengerikan, sehingga ia menyuruh Sergei untuk tidak membukakan pintunya, tak peduli apapun yang terjadi, agar makhluk itu tak menyerang mereka semua. Meski begitu, mereka tak punya pilihan lain karena sebentar lagi tempat itu akan hancur tertimbun oleh tanah, yang mana hal itu membuat Sergei terpaksa harus mengirimkan ketiga anak buahnya untuk masuk ke dalam terowongan itu terlebih dahulu demi mencari tahu apakah terowongan itu aman bagi mereka. Sayangnya, baru beberapa menit berlalu, tiba-tiba dua orang tentara kembali sambil mengatakan bahwa mereka dihadang oleh makhluk berukuran besar, dan saat mereka melihat si tentara ketiga kembali dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi, mereka pun langsung menyegel pintunya agar makhluk itu tak bisa keluar dari terowongan. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras yang mana hal itu menandakan bahwa makhluk misterius itu kini sedang mendobrak segelnya, sehingga Anna dan yang lain bergegas kabur menuju ke lokasi lift yang kedua, di mana di sana Nikolai akhirnya berhasil membuat lift itu terbuka. Tanpa berlama-lama, Anna dan yang lain pun bergegas masuk ke dalam lift agar mereka bisa segera pergi ke laboratorium Sahara. Tetapi ketika Sergei menyadari bahwa makhluk itu berhasil menjebol segelnya, ia dan kedua anak buahnya memutuskan untuk tetap berada di sana agar mereka bisa mengulur waktu untuk Anna. Dengan terpaksa, Nikolai pun menjatuhkan lift itu karena mereka tak memiliki kunci akses yang digunakan untuk mengendalikan liftnya. Lalu setelah mereka mencapai kedalaman tertentu, Nikolai mencoba untuk menghentikan lift itu dengan menggunakan rem darurat. Namun sayangnya ia gagal karena liftnya terlalu cepat. Awalnya mereka semua mengira bahwa mereka akan meninggal dunia, tetapi untungnya Anna berhasil menyalakan tuas rem darurat kedua yang membuat lift itu mulai berhenti perlahan-lahan, dan pada akhirnya mereka semua berhasil mencapai laboratorium Sahara dengan selamat. Saat mereka memasuki laboratorium tersebut, betapa terkejutnya mereka karena suhu ruangan di dalam laboratorium itu sangatlah dingin hingga mencapai minus 15 derajat Celcius. Padahal seharusnya tempat itu memiliki suhu yang cukup panas, mengingat mereka kini sedang berada di kedalaman bumi yang memiliki suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Tak hanya itu, Anna dan kawan-kawan juga menemukan tubuh dari para ilmuwan yang terinfeksi oleh wabah jamur purba yang kini mulai bergabung menjadi satu. Dan tampaknya hal itu terjadi karena jamur purba itu mencoba bertahan dari suhu dingin dengan menggabungkan tubuh manusia yang mereka gunakan sebagai inang mereka. Ketika Anna mengecek catatan milik Grigoriev, ternyata ia sengaja membekukan seluruh laboratorium beserta para ilmuwan yang ada di dalamnya karena ia ingin menghentikan penyebaran dari wabah jamur purba yang telah menginfeksi seluruh ilmuwan yang ada di sana agar wabah itu tak menyebar ke orang-orang yang ada di luar lubang. Grigoriev mengatakan bahwa jamur purba ini bukanlah jamur biasa, melainkan jamur mematikan yang bisa mengubah seseorang menjadi seperti zombie. Namun berbeda dengan zombie biasa yang menyebarkan virus melalui gigitan, para zombie yang terinfeksi oleh jamur purba ini justru menyebarkan infeksi dengan menyemprotkan gas berisi spora jamur seperti yang terjadi pada Olga sebelumnya, dan hal itu menjadi sangat berbahaya karena bisa menginfeksi banyak orang sekaligus. Setelah mengetahui kebenaran tentang jamur purba yang sangat mematikan tersebut, Yuri berencana mengejar Grigoriev dan mengambil kuncinya agar Anna dan yang lain bisa kembali ke daratan dengan selamat.
tak peduli meski Yuri sendiri harus mengorbankan dirinya, karena seluruh pendingin yang ada di APD telah dirusak oleh Grigoriev, sehingga ia hanya memiliki waktu 5 menit sebelum tubuhnya terbakar akibat suhu ekstrim yang ada di luar laboratorium. Saat Yuri hendak pergi, Yuri sempat mengucapkan salam perpisahan pada Anna karena selama ini ia telah membantunya dalam banyak hal, dan ia juga meminta jika Anna berhasil selamat, maka Anna harus menghentikan semua orang yang ingin meneliti tentang jamur purba, karena keberadaan jamur itu terlalu berbahaya bagi peradaban umat manusia. Selagi Yuri pergi, Anna berusaha memperingatkan Nikolai dan Peter jika mereka berhasil keluar dari sana, maka mereka tak boleh membicarakan tentang jamur purba itu pada siapapun, supaya tak ada lagi orang yang tertarik untuk meneliti tentang jamur tersebut. Sayangnya, Peter justru menolak karena ia merasa jika mereka membiarkan semua ini begitu saja, maka apa yang sudah mereka lakukan selama ini hanyalah sia-sia, apalagi mereka juga sudah mengorbankan banyak sekali waktu dan juga nyawa hanya demi bisa menemukan keberadaan jamur purba ini. Setelah 5 menit berlalu, mereka menyadari bahwa Yuri tak kunjung kembali, yang mana hal itu menandakan bahwa Yuri mungkin sudah meninggal dunia. Dan karena mereka sudah tidak memiliki APD lagi, tanpa berlama-lama, Anna pun nekat pergi keluar sana tanpa menggunakan alat pelindung sama sekali demi bisa menemukan keberadaan Yuri. Meski tubuhnya hampir terbakar, Anna akhirnya menemukan keberadaan Yuri yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan saat Anna melihat bahwa Yuri berhasil mendapatkan kuncinya, tanpa berlama-lama Anna pun segera kembali sambil membawa kunci tersebut, hingga ia diselamatkan oleh Nikolai yang sudah menunggunya di depan pintu laboratorium. Mengetahui bahwa Anna berhasil mendapatkan kuncinya, tanpa disadari tiba-tiba Peter langsung menembak kaki Nikolai sambil meminta Anna untuk segera memberikan kunci itu padanya, karena Peter berencana menjadikan seluruh penelitian ini sebagai miliknya sendiri, dan ia juga ingin mengambil keuntungan dari hal itu. Peter mengatakan ia mau membawa Anna dan Nikolai bersamanya asalkan mereka berdua bisa diajak bekerja sama dan menuruti semua permintaan Peter, sehingga pada akhirnya mereka berdua pun terpaksa menyetujuinya demi bisa selamat dari fasilitas super deep tersebut. Singkat cerita, setelah mereka kembali ke fasilitas resort, entah mengapa mereka tak bisa menemukan keberadaan Sergei dan yang lain, yang mana hal itu menandakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di dalam fasilitas itu. Lalu ketika mereka hendak masuk ke dalam lift, tiba-tiba Peter menodongkan senjatanya ke arah Anna sambil mengatakan bahwa ia sudah tidak memerlukan Anna lagi. Saat Peter hendak menembak Anna, tanpa disadari sebuah zombie mutan berukuran besar yang terdiri dari gabungan orang-orang yang sudah terinfeksi datang dan langsung menelan Peter, sementara Anna mencoba kabur menuju ke ruangan pendingin agar makhluk itu tak bisa merasakan suhu panas yang ada pada tubuhnya. Menyadari bahwa ia tak bisa terus-terusan berada di sana, Anna kemudian mencoba sebuah cara, yaitu dengan menyiram seluruh tubuhnya menggunakan air es agar suhu tubuhnya menurun. Dan dengan perlahan-lahan, Anna pun berusaha mendekati zombie mutan itu sambil mencari kunci yang dibawa oleh Peter sebelumnya. Setelah Anna berhasil mendapatkan kuncinya, ia pun mengajak Nikolai untuk segera pergi menuju lift. Namun siapa sangka, si zombie mutan raksasa itu ternyata berhasil menjebol tembok dan menemukan keberadaan mereka. Meski kaki Anna terluka parah akibat terkena serpihan tembok, ia berusaha memancing zombie mutan itu menuju ke arah lain, supaya Nikolai bisa men-setting sistem yang ada di dalam lift agar bisa membawa mereka naik ke permukaan. Dan setelah Nikolai selesai, Anna pun bergegas masuk ke dalam lift tepat sebelum zombie mutan itu berhasil mengejarnya. Saat lift itu mulai naik, betapa terkejutnya mereka karena ternyata selama ini Sergei bersembunyi di dalam lift tersebut. Tetapi sayangnya infeksi jamur purba yang ada pada tubuhnya terlalu parah, yang mana hal itu menandakan bahwa sebentar lagi Sergei akan mulai menyebarkan spora seperti yang terjadi pada Olga sebelumnya. Dengan terpaksa, Anna mengatakan bahwa mereka harus menghentikan liftnya supaya wabah jamur purba itu tak menyebar ke orang-orang yang ada di permukaan. Namun sayangnya Nikolai tak setuju dengan hal itu karena ia masih ingin hidup. Nikolai kemudian menyerang Anna dan mencoba merebut kuncinya. Lalu saat Sergei mendengar suara teriakan Anna tanpa disadari, tiba-tiba Sergei menyerang Nikolai hingga ia meninggal dunia. Dan di sana Sergei pun mengungkapkan bahwa selama ini ia tertarik pada Anna,
Sementara Anna sendiri mengatakan bahwa ia juga menyukai Sergei. Sayangnya, mereka tak bisa membiarkan lift itu naik ke permukaan sehingga Sergei menyuruh Anna untuk segera menghentikan liftnya. Tetapi ketika Anna hendak menghentikan lift tersebut, ia pun sempat terjatuh karena ternyata Anna juga sudah terinfeksi oleh wabah jamur purba. Dengan susah payah, Anna berusaha memasukkan password yang salah selama 3 kali supaya lift itu terjatuh. Dan saat Anna selesai memasukkan password terakhir, tiba-tiba para petugas keamanan yang ada di permukaan langsung menarik Anna keluar dari lift tepat sebelum lift itu terjatuh. Ketika para petugas itu hendak membawa Anna pergi, Anna mencoba pura-pura pingsan agar ia bisa mengambil granat dari salah satu tentara seperti yang dilakukan oleh si ilmuwan yang ada di awal film sebelumnya. Dan tanpa berlama-lama, Anna pun langsung meledakkan granat tersebut tepat di depan para ilmuwan yang baru saja datang untuk melanjutkan penelitian. Sehingga kini tak ada lagi orang yang mengetahui tentang jamur purba itu. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.